Sistem keuangan syariah termasuk sistem bank syariah, yang mana sistem keuangan syariah berprinsipkan kepada syariah, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Sistem ini merupakan tata perekonomian yang diciptakan dan dijalankan serta dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya. Prinsip-prinsip sistem keuangan syariah yang pertama yaitu prinsip bagi hasil, yang mana disebut sebagai investasi mudharabah. Yang kedua ada prinsip penyertaan modal atau musyarakah, ada prinsip jual beli atau mudharabah, dan ada prinsip sewa atau ijarah. Nah, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya larangan riba. Yang kedua, pembagian risiko. Yang ketiga, uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan spekulatif. Yang kelima, kontrak atau perjanjian. Dan yang terakhir yaitu aktivitas usaha harus sesuai syariah. Adapun instrumen keuangan syariah, yaitu yang pertama ada pembayaran secara syariah yang terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang kedua yaitu saham syariah, yang ketiga sukuk, yang keempat reksadana syariah, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu deposito syariah. Perantara keuangan atau financial intermediary adalah suatu lembaga keuangan perusahaan yang berperan sebagai perantara antara pihak penyedia layanan dan pelanggan. Mereka adalah individu atau perusahaan yang berada di antara kedua belah pihak atau lebih dalam hal finansial. Peran dari financial intermediary adalah agar bisa menjadi sumber daya keuangan untuk perusahaan. Itu artinya, financial intermediary adalah sumber modal eksternal pihak perusahaan melalui adanya pemanfaatan fasilitas kredit yang sifatnya produktif. Adapun jenis lembaga perantara keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah dibolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan syariah non-bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank syariah merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kegiatan operasional perbankan syariah yaitu yang pertama, melakukan penghimpunan dana. Yang kedua, melakukan penyaluran dana. Dan yang ketiga, di bagian jasa-jasa perbankan. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah non-bank terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu asuransi syariah, yang kedua pasar modal syariah, yang ketiga pegadaian, yang keempat dana pensiun syariah, yang kelima lembaga zakat, yang keenam lembaga wakaf, dan yang terakhir yaitu Baitul Mal wa Tamwil. Sejarah tata kelola perusahaan. Sulit dipungkiri, selama 10 tahun terakhir ini, istilah Good Corporate Governance atau GCG kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat pertama. GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global kedua. Krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG atau Good Corporate Governance, atau dikenal dengan nama tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, GCG muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG, namun dilatar belakangi oleh perusahaan publik yang dapat dikatakan belum begitu baik. Dalam kenyataannya, Good Corporate Governance hingga saat ini belum diterapkan secara sepenuhnya. Tampaknya masih dirasakan seperti sebuah slogan,
harapan atau cita-cita yang ideal. Memang dalam kenyataannya perlu diakui bahwa belum semua perusahaan BUMN atau perusahaan swasta, khususnya perusahaan publik, belum melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance secara sempurna. Hal ini dikarenakan pedoman ini hanya dalam bentuk rekomendasi dan belum sepenuhnya ketentuan GCG diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga banyak perusahaan merasa enggan untuk menerapkan good corporate governance atau tata kelola perusahaan. Selanjutnya, definisi tata kelola perusahaan yaitu adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan pengelolaan serta pengontrolan suatu perusahaan atau koperasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Prinsip-prinsip dasar good corporate governance atau tata kelola perusahaan yaitu yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat profesional, dan yang kelima kewajaran. Selanjutnya, tujuan dari penerapan tata kelola perusahaan yaitu yang pertama mendorong tercapainya kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Selanjutnya, yang kedua yaitu mendorong orang perseroan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perseorangan. Yang keempat yaitu mengoptimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat dari tata kelola perusahaan, yaitu tata kelola perusahaan tidak akan langsung mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara lebih efektif dan efisien, yang akan membantu menciptakan pertumbuhan atau perkembangan perekonomian sosial. Yang kedua, membantu manajemen perusahaan dalam memastikan menjamin bahwa perusahaan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan. Yang ketiga, yaitu membangun manajemen dan perusahaan dalam memantau penggunaan aset perusahaan. Yang terakhir, yaitu mengurangi korupsi. Pemangku kepentingan utama. Menurut pendekatan kontemporer yang menyoroti interaksi kompleks dari para pemangku kepentingan dan perusahaan, pihak yang berkepentingan sekarang dilihat sebagai mini shareholder. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dipahami sebagai kelompok sosial yang mewakili sumber daya modal perusahaan yang paling penting saat ini. Selain mengerahkan kekuatan dan pengaruh dalam seluruh rantai produksi, mereka juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung keberhasilan suatu perusahaan. Selanjutnya, pengaruh Dewan Komisaris adalah dewan yang bertugas untuk mengawasi, baik itu secara umum maupun khusus, sesuai dengan anggaran dasar, serta memberi nasihat kepada direksi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dewan Komisaris memiliki tugas yaitu bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan. Maka semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris, maka secara otomatis pengawasan yang dilaksanakan akan semakin baik. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah, karena besar atau kecil jumlah Dewan Komisaris tidak mempengaruhi kerja pada perusahaan. Selanjutnya, yaitu analisis perbankan berbasis risiko. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko atau ROC yang bertanggung jawab untuk meninjau semua bidang risiko, yang menganalisis bidang-bidang lain terkait dengan risiko, pengendalian mitigasinya, serta potensi kerugian.
Dewan Komisaris mendelegasikan wewenang kepada direksi untuk menerapkan kerangka kerja manajemen risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif. Direksi telah membentuk berbagai komite, termasuk Komite Manajemen Risiko atau RMC. Exposure risiko dan manajemen risiko sering digunakan untuk mengurutkan kemungkinan berbagai jenis kerugian dan untuk menentukan kerugian mana yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Kerugian dapat mencakup tanggung jawab hukum, kehilangan atau kerusakan properti, pergantian karyawan, perubahan permintaan atau aktivitas lain yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi bisnis. Tujuan perhitungan exposure risiko adalah untuk membantu menentukan keseluruhan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh organisasi berdasarkan manfaat dan biaya yang terlibat. Tingkat risiko yang siap diterima organisasi untuk mencapai tujuannya disebut selera risikonya. Selanjutnya, menurut KMK nomor 577/KMK 01/2019, manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk menyetok risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Selanjutnya, adapun tujuan manajemen risiko secara umum, yaitu menyelaraskan antara risiko dan strategi pimpinan perusahaan. Yang kedua, mengaitkan antara pertumbuhan, risiko, dan imbal hasil. Yang ketiga, meminimalkan guncangan dan kerugian dari kegiatan operasional. Dan yang terakhir yaitu identifikasi dan kelola risiko, selang setiap produk menghadapi segudang risiko. Adapun lingkungan risiko, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis risiko. Bentuk-bentuk teknis analisis risiko yaitu pendekatan konservatis, risk-adjusted discount rate, pendekatan kepastian ekuivalen, decision trees, analisis kepekaan, dan analisis probabilitas. Kebijakan formal dalam mengelola dan mengurangi risiko kredit. Ada 6 metode yang dapat digunakan untuk mengelola risiko kredit, di antaranya yaitu model pemeringkatan atau grading model. Yang kedua, manajemen portofolio kredit. Yang ketiga, sekuritisasi. Yang keempat, peran agunan. Yang kelima, monitoring arus. Dan yang keenam yaitu manajemen pemulihan. Dan para ahli berpendapat bahwa ada 4 poin utama dalam menerapkan manajemen risiko kredit, yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris yang bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada perusahaan. Selanjutnya, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit kriteria pemberian kredit yang sehat adalah perusahaan harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu dalam menilai secara komprehensif profil risiko nasabah. Selanjutnya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit perusahaan perlu mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian intern perusahaan perlu mengkaji ulang terhadap proses penyaluran kredit. Selanjutnya, analisis risiko kredit dalam portofolio aset. Sulistiono menyimpulkan bahwa masing-masing alternatif portofolio akan memberikan gambaran tentang risiko portofolio atau deviasi standar portofolio dan return ekspektasi portofolio. Teori portofolio diartikan sebagai sekumpulan kesempatan investasi yang bertujuan untuk memilih kombinasi yang efisien dari saham-saham yang dimilikinya, yaitu berupa keuntungan atau return yang optimal, yang berarti bahwa mendapat keuntungan tertinggi pada risiko tertentu
atau mendapat keuntungan tertentu pada tingkat risiko terendah. Portofolio kredit atau peminjaman dapat diartikan beberapa aset bank yang harus terdiri dari pinjaman adalah suatu persoalan kebijakan bank secara keseluruhan dan merupakan unsur penuntun dalam kebijakan peminjaman atau penyaluran kredit. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.